Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya baca pantun. Nampaknya Bapak Ibu kurang semangat. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat. Cakep ya. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat. Cakep. Naik kapal sambil minum kopi. Karena salam belum dijawab semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ballaghana syahr Ramadan. Syahr as-siyam wa syahr al-qiyam. Walladzi anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد. Yang saya hormati pengurus Masjid Aulia, Bapak Ketua beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, para tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, sedih pandai, yang besar saya himbau gelar, yang kecil tak saya panggil nama. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan jadwal dari Ikatan Nahdi Indonesia Kota Pekanbaru bahwa judul tausiah Ramadan kita pada hari ini ialah zakat sebagai salah satu sarana menata kehidupan. Zakat sebagai salah satu sarana menata kehidupan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata zakat ini sering kita dengar tentunya. Karena sebagai seorang muslim, kita Allah wajibkan untuk membayar zakat. Perintah zakat ini sama dengan perintah salat. Karena itu dalam Al-Quran kita membaca bahwa perintah zakat ini didekatkan dengan perintah salat. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Maka sebenarnya kedua-duanya setara dan hukumnya wajib untuk ditunaikan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kemudian zakat ini bisa menjadi sesuatu yang dapat menata tatanan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi? Sebuah kisah pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bagaimana pada masa tersebut ketika kemudian masa Harun al-Rasyid, ketika masa tersebut orang kemudian tidak ada lagi yang miskin, tidak ada lagi yang kekurangan. Karena apa? Karena pemerintah ketika itu memberikan kewajiban untuk orang-orang yang telah mampu, mereka mengeluarkan zakat.
dari harta mereka sedekah. Sedekah di sini maknanya adalah zakat. Tutahhiruhum, yang dapat mensucikan mereka, yang membersihkan diri mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Zakat ya, membersihkan harta dan juga mensucikan hati. Khudz, ini ada kata perintah. Maka sebenarnya ya, sebuah kekuasaan ya, kemudian berhak memberikan perintah sebenarnya untuk mengambil zakat ya, kepada orang-orang yang telah wajib membayar zakat. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Khudz, ambil. Karena itu pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu diperintahkan ya, orang-orang untuk mengambil zakat. Pernah satu ketika kisah seorang Al-Uqbah bin Al-Walid itu diperintahkan mengambil zakat ke sebuah kaum. Walaupun kemudian dia tidak sampai ke kaum tersebut, tapi kemudian ada perintah ketika itu ya untuk mengambil zakat tersebut. Nah, kalau seandainya ya jemaah sekalian berbahagia itu kemudian dilaksanakan ya, oleh pemerintah ya, dilaksanakan dan kemudian setiap orang memiliki kesadaran untuk menunaikan zakat, insya Allah tidak akan ada mudah-mudahan masyarakat kita yang kaum muslimin yang miskin insya Allah. Kemarin kita dengar seorang dirut Pertamina gajinya berapa? 1, sekian miliar gajinya. Itu kalau dikeluarkan zakatnya 2,5% berapa ya? Kalau 1 miliar berarti 250 juta ya? Kalau 2,5%. 25 juta. Ya. Itu kalau dikeluarkan zakatnya. Itu baru 1 dirut Pertamina yang konon katanya kena kasus pertama pembosan ya. Nah inilah kondisinya. Belum kemudian gaji dirut-dirut BUMN yang lain di negara kita yang jumlahnya sangat fantastis. Kemudian pengusaha-pengusaha besar yang kemudian kalau seandainya mereka semua dengan sebuah kesadaran sebagaimana dia sadar sholat, seharusnya dia juga sadar menunaikan zakat. Kalau orang sadar sholatnya, tahu dia sholat sebuah kewajiban, ya, dia laksanakan sholat, ya, dia tunaikan ibadah sholat, tapi kemudian dia tidak menunaikan zakat, nah, maka sama saja dia berbuat sesuatu yang berdosa. Ya, kenapa? Dia tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang semangat ketika sholat, tapi ketika ditanya tentang zakat malnya, dia kemudian nanti dulu, ya, nanti dulu. Nah, karena itu, ya, seorang yang dia beribadah sholat, ya, tapi kemudian dia tidak menunaikan zakatnya, maka dia tetap berdosa. Jemaah sekalian berbahagia. Nah, zakat ini bermanfaat yang pertama ialah mengurangi ketimpangan sosial. Mengurangi ketimpangan sosial. Bahwa ketika zakat ini ditunaikan, ya, diberikan kepada orang-orang yang berhak, ada berapa asnaf? Ada 8 asnaf. Ya, yang 8 asnaf ini mereka lah orang-orang yang berhak menerima zakat itu. Lalu kemudian itu dibagikan, ya, sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Ya, syarat dan ketentuannya harus sesuai. Ya, harus cukup nisabnya, harus sampai 1 tahun. Ya, nah baru kemudian ini dikeluarkan zakatnya. Nah, itu yang pertama, mengurangi ketimpangan sosial. Karena memang ya jemaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, menitipkan harta orang lain, rezeki orang lain yang sebagian rezeki orang lain pada kita. Ya. Kita kemudian Allah kasih banyak rezeki, Allah kasih kemudian kelapangan rezeki, bisnis lancar, proyek cair terus, dapat proyek lagi, kemudian tender dapat. Setelah kemudian kita mendapatkan uang tersebut, ingat bahwa di sebagian harta kita itu ada harta orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Apa buktinya? Buktinya bahwa kita
setiap apa yang kita dapatkan ya itu kemudian ada hak orang lain. Zakat itu adalah sedekah yang minimal kita keluarkan 2,5% itu. Tapi kemudian kalau seandainya ya, kita ingin lebih boleh kita keluarkan. Maka itu yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, ya, zakat ini dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Ya, dengan zakat, ya, alhamdulillah ini kita punya badan amil zakat nasional, Basnas, ada Kota Pekanbaru, ya, ada Provinsi Riau. Saya melihat beberapa program yaitu program usaha kecil menengah UMKM. Nah, ada kemudian bantuan gerobak jualan, gerobak gorengan. Kemudian ada bantuan usaha-usaha kelontong, ya. Itu ada bantuannya di Basnas. Boleh kita akses ke sana, ya. Silahkan tanyakan. Itu ada programnya. Ada program beasiswa ke luar negeri. Termasuk kami di pesantren kemarin, anak kami 2 orang dapat beasiswa ke Sudan, ya. Itu nominalnya berapa puluh juta gitu. Itu bisa diajukan, ya. Asal memang ada rekomendasi dari ulama, salah ulama mungkin dari negeri dan sebagainya. Itu ada beasiswa untuk muafak. Ya, inilah kemudian yang menjadi program pemerintah yang bagaimana zakat ini bisa mensejahterakan umat. Ya, silakan. Karena juga ada lembaga yang lain, ada lembaga Laznas PLN, yang ada juga Laznas PHR, ada juga banyak ya lembaga-lembaga yang bisa kemudian kita bisa akses. Yang ketiga jemaah sekalian, ya, zakat ini sebagai pembersih harta dan jiwa. Seperti ayat tadi, yang ketiga bahwa zakat itu sebagai pembersih harta dan jiwa. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalau saya keluarkan harta kan berkurang duit saya keluarkan sekian berkurang ya uang saya. Maka apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan la yanqusu malun bi shadaqah. Kata Nabi, tidak akan kurang harta yang disedekahkan. Bal yazdadu Rasul mengulang 3 kali, bahkan ia akan bertambah, bahkan ia akan bertambah, bahkan ia akan bertambah. Ini jaminan dari baginda Rasulullah SAW. Maka setiap apa yang kita keluarkan, Rasul jamin bahwa itu tidak akan mengurangi harta kita. Bahkan kemudian mudah-mudahan dengan apa yang kita keluarkan itu Allah ganti ya dengan yang lain. Allah katakan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang mengeluarkan hartanya dari Allah Subhanahu wa taala seperti satu buah benih. Satu benih tersebut tumbuh 7 cabang, setiap cabang ada 100 butir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan melipat gandakan balasan tersebut bagi orang-orang yang Allah ingin, ya, yang Allah sukai. Allahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Maha luas rezekinya, dan Allah Maha mengetahui. Ini jaminan ketika kita masih kemudian kita punya harta ya yang harus kita keluarkan. Misalnya kita punya simpanan emas, ya, simpanan emas itu berapa nisabnya? 85 gram kita simpan, ya. Kemudian sudah cukup setahun, ya. Kemudian mau kita keluarkan takut berkurang nilainya. Ya, kita punya deposito di bank, ya, jumlahnya 200 atau 300 juta. Sudah sampai setahun berat kita keluarkan zakatnya. Nah, ini ujian bagi kita. Fungsinya itu apa? Sebagai pembersih harta dan pencuci jiwa. Jadi dicek. Ada sebuah kasus mas sekalian, orang punya uang 1 miliar di bank, dan bertahun-tahun tak pernah dilihat, dan bertahun-tahun tidak pernah didengar, dicek, kemudian ternyata uang habis. Ya. Kalau seandainya dia tiap tahun keluar zakat, setiap tanggal sekian dia cek, setiap bulan Ramadan dia cek, dia keluarkan 2,5%,
akan aman uangnya karena ada hikmahnya dia cek setiap tahun. Tapi kemudian hilang tiba-tiba. Nah ini salah satu keutamaan daripada hikmah daripada mengeluarkan zakat itu. Kemudian yang keempat, ya, mendorong pertumbuhan ekonomi, ya, mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan zakat tersebut adanya bantuan-bantuan ya kepada para pengusaha-pengusaha kecil, ya seperti tadi, ya bantuan kepada pengusaha kecil, kedai-kedai kelontong yang mereka membutuhkan modal untuk usaha. Nah ini bisa dikeluarkan dengan dana zakat tersebut. Yang kelima, menciptakan kehidupan yang harmonis, ya menciptakan kehidupan yang harmonis. Bagaimana tidak harmonis sekalian kalau kita ini saling berbagi, saling kita menolong satu sama yang lain, ya. Kata Rasul, tahadu, saling berbagilah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Coba, ya, Bapak Ibu, ya, punya orang tua saling kasih, coba berikan sesuatu, kasih kepada orang tua, ya. Kemudian suami tiba-tiba pada hari ulang tahun istrinya kasih hadiah, ya. Dia bapak kasih hadiah emas yang 10 gram itu pas ulang tahun. Kira-kira gembira nggak? Aku gembira, insyaallah ya. Nah inilah kemudian saling berbagi ini menjadi saling mencintai. Nah zakat menjadikan kehidupan yang harmonis, ya. Saling berbagi, kita berbagi takjil saja sudah luar biasa bahagia, apalagi kemudian yang dibagi itu senilai 25 juta rupiah. Ada saudara kita yang al-gharimin yang sedang terlilit hutang, itu boleh dibayar dengan uang zakat. Orang yang terlilit hutang boleh dibantu oleh uang zakat. Ini lebih bagus dan lebih utama. Ketika kita temui seseorang yang sedang terlilit hutang 1 juta rupiah atau 2 juta rupiah, ya, kemudian kita punya zakat senilai uang tersebut, maka langsung kasih ke dia, Pak, ini zakat saya, silakan tunaikan hutang Bapak. Ini jelas, ya. Dan dia ini lebih utama, ya, menyelesaikan hutang orang lain, karena ia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Nah, jemaah yang berbahagia. Nah, kemudian syarat wajib zakat itu apa saja? Yang pertama yaitu Islam. Yang kedua kemudian sampai nisabnya. Nah, untuk nisab ini nanti akan jadi kajian fikih zakat, ya, untuk nisab. Kemudian karena berbeda jenis zakatnya berbeda pula cara pengeluarannya. Zakat perak berbeda, zakat emas, zakat kemudian pertanian, zakat peternakan, kalau kambing segini pula, kalau kemudian sapi beda pula. Jadi masing-masing itu memiliki perbedaan dalam pengeluaran mereka. Nah kemudian yang unik dalam zakat ini dengan sekalian, yaitu tidak ada disyaratkan akil balik di dalam zakat. Maka ya, orang ya ketika dia belum balik, kemudian dia punya warisan yang banyak dari orang tuanya, ya punya tabungan sekian miliar di tabungan orang tuanya, kedua orang tuanya mungkin meninggal karena kejadian pesawat jatuh, dia tetap diwajibkan mengeluarkan zakat dengan harta yang dimiliki. Itu keunikan zakat ini. Karena itu dalam zakat fitrah, setiap bayi yang lahir, ya kan, sebelum kemudian sakit naik mimbar itu dia wajib, kalau 4 dia itu wajib dibayarkan zakatnya setiap yang lahir. Nah ini keunikan zakat, ya, bahwa itu tidak disyaratkan seorang yang balik. Jadi zakat ini, ya, itu yang menjadi syaratnya. Kemudian sampai haulnya selama setahun. Nah kemudian ancaman Allah bagi orang yang tidak membayar zakat, ya, harta ada, duit ada, tapi tak membayar zakat. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, walladzina yalmizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunahu fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan menumpuk emasnya dan peraknya, dan dia tidak mengeluarkannya, tidak menginfakkannya
mungkin sekelumit daripada manfaat zakat, lalu kemudian praktek fikih zakatnya boleh nanti dibaca atau kemudian dicari tentang syarat dan ketentuan zakat tersebut. Tidak mungkin sempat kita sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kemungkinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.